Kembali berjumpa, menyambung konten sebelumnya, teknik mengatasi soundstage atau suara sound panggung monitor, hubungannya balance dengan FOH dalam sistem in-ear monitor, sistem IEMS, spot gitar elektrik. Perangkat yang digunakan baik itu analog seperti ini, Boss, dan juga digital multi effect floor seperti Valeton GP100 atau 200. Dalam sistem analog, selain perangkat efek tambahannya yang diperlukan adalah untuk menggantikan fungsi daripada amplifier gitar combo baik head cabinet yang seperti dulu kami gunakan, tapi sudah tidak kami gunakan lagi. Diperlukan preamp gitar yang kami gunakan adalah di sini American Joyo, karakternya seperti ampli Fender, dan juga Daybox, baik itu perangkat efek analog ataupun digital. Kalau yang digital multi effect floor belum ada XLR outnya, dikoneksikan dengan direct box, direct box aktif. Ini Ultra G. Sinyalnya akan dikirim dari gitar menuju Daybox, akan dikirim menuju ke, misalkan kalau masih analog, snakeable analog. Jika sudah ada digital, stagebook digital, menuju ke input channel gitar. Di channel gitar lah itu diequalisasi, dikompres, dan sebagainya. Lalu akan dari mixer itu akan dikirimkan lewat bus atau mixing, atau mungkin kalau yang mixer analog itu adalah aux, menuju ke headphone amplifier Dan juga sini sudah ada kabel aux dan earphone IEM Karena dalam sistem IEMS gitar elektrik tidak lagi menggunakan ampli konvensional, amplifier instrumen gitar, baik yang itu ditodong oleh mic atau diletakkan di tempat tertentu, semuanya sudah digantikan oleh multi effect floor ataupun preamp gitar. Jadi seperti itu. Jadi mengurangi kebisingan, juga volume panggung juga lebih banyak bisa diisi oleh instrumen lain. Kita lihat dalam bagian koneksinya, terkoneksi lewat router karena sistem digital, jadi bisa terbuka, jadi bisa melihat secara personal dari sudut pandang pemain gitar. Ini adalah FOH-nya, fader seperti itu. Kalau kita lihat ini drum, piano, kita lihat bagian gitar yang ini. Nah ini dia fadernya. Kebutuhannya tentunya berbeda. Pada channel gitar itu yang merah 9 itu dia akan dominan, seleranya dia, jadi seperti itu. Lalu akan diatur baik itu channel 1 dan channel sebagainya. Itu tergantung kebutuhannya, apakah dia ingin dominan di leader, worship leader, atau dengan gitarnya saja. Lalu akan terkoneksi di headphone amplifier dan ditangkap oleh earphone-nya. Baik keseluruhan secara baik sound secara keseluruhan lewat mixer, baik terdengar instrumen gitarnya saja. Seperti itu. Lalu kita menuju ke spot gitar akustik elektrik jika menggunakan. Kami menggunakan gitar akustik elektrik, bukan akustik saja, tapi sudah ada perangkat sirkuit aktif di sana menggunakan baterai 9 volt. Jadi dapat dikendalikan bukan dengan sistem todong mic. Kami menggunakan sebagai sistem IEM-nya, kami menggunakan mixer. Yang sebelumnya mixer ini dalam sistem analog dahulu digunakan sebagai mixer monitor. Kami gunakan satu channel dari gitar menuju ke mixer ini. Ada dari mixer ini dari main outnya menuju ke stage box atau analog stage snakeable jika masih menggunakan sistem analog. Dari mixer ini terdapat pons, lalu kabel aux-nya, dan dari sini ada pengaturan pons. Jadi pemain akustik elektrik dapat memonitor permainannya, baik juga musik lainnya lewat earphone IEMS tersebut. Sebagai tambahan untuk kabel instrumen, gunakan selalu kabel yang silent plug dengan konektor silent plug, dan juga kabel khusus instrumen. Ini kami menggunakan kabel Mogami supaya jika terkoneksi terputus atau unplug tidak menimbulkan bunyi yang mengganggu.
menuju ke spot drum. Ya, di spot drum akustik, pendekatannya tentu menggunakan mic di setiap snare, kick drum, floor, dan juga cymbal dengan miking overhead. Tidak banyak perubahan, hanya perkabelan sudah diganti, ada konektornya, dan ini yang diganti adalah mic overheadnya. Sebelumnya menggunakan yang bawaannya, kami juga membeli ini mic dari Behringer C2. Untuk pembelian satu paket adalah satu pasang, bentuknya seperti ballpen ini ya. Mic ini adalah mic biasanya khusus untuk miking piano, akustik, gitar akustik, juga buat paduan suara, dan juga bisa juga digunakan untuk overhead ya. Ini adalah jenis mic kondensor ya, dengan ada pengaturan beberapa frekuensi. Kalau tidak salah karakternya adalah cardioid. Di kondensor jadi dari kedua mic ini menuju ke snackable atau stage digital, lalu menuju ke mixer. Di mixer akan diaktifkan phantom power sehingga dapat berfungsi ya. Karakternya mungkin akan lebih terang daripada mic dynamic seperti mic pada umumnya. Di snare, floor tom biasanya itu dinamik, tidak perlu menggunakan phantom power. Dan tambahan ada sedikit tips pada kick drum. Sebelumnya kami menaruh kapsul mic ini yang besar ini di dalam shellnya. Menurut masukan dari vendor, ada banyak frekuensi yang hilang. Jadi menggunakan sistem ditodong dengan pendekatan stand mic khusus kick drum. Jadi berada di depan hole bass atau kick drum. Jadi seperti ini letaknya, jadi di depan hole. Jadi ada banyak frekuensi yang bisa saja saling menutup jika dia hanya diletakkan. Memang kalau diletakkan begitu saja sudah ada mic khusus yang diletakkan di dalam sel, baik itu Shure dan juga Behringer. Ya, jadi baik kick drum maupun overhead ada sedikit pendekatan yang berbeda. Ya, kabel-kabel sudah diganti, diatur di mixer kompresor, baik juga pengaturan equalizer agar balance. Lalu kita lihat di bagian in-ear monitornya. Di sini tidak menggunakan headphone amplifier berbentuk box portable seperti halnya digunakan di piano, keyboard, bass maupun gitar. Di sini menggunakan ampli dengan 2 channel maupun hanya digunakan satu channel ini dari bass, dari stage box ya. Dari mic making drum itu masuk, lalu dikirim satu sinyal dari bass drum itu. Tipsnya, jika menggunakan headphone amplifier ataupun bentuk mixer 2 channel ini, karena terdapat gain di sini di atas ya, gain ini ditutup saja pada posisi jam 7, jadi sangat besar gainnya. Apalagi di sini juga ada pad, baik itu untuk line maupun musik maupun mic, ataupun juga pad untuk high pass filter. Tidak perlu dirubah ya, hanya diatur saja. Namun yang terpenting adalah pengaturan. Jika menggunakan mixer 2 channel, ditutup saja, yang dibuka hanya pada knob volume, diputar seperlunya ya. Lalu pengaturan treble dan bass dibuat netral atau di angka 12, pen juga. Dan yang terpenting kedua adalah di bagian knob volume headphone, karena ini yang berhubungan dengan pons yang akan didengar via earphone ya. Jadi berhati-hati karena suaranya akan keras, dan di sistem IM itu terdengar langsung di kuping, di telinga musisi yang menggunakan. Jadi hati-hati pendekatannya, karena memang mixer ada gain ya. Kalau headphone amplifier tidak terdapat atau tidak disematkan gain, hanya volume dan balance.
Jadi triknya seperti itu, tinggal di balance. Jadi kalau di sebelum dari awal, piano sinyalnya dari XLR out menuju ke stage box, menuju ke mixer, lalu keyboard dari output keyboard menuju ke direct box pasif, ya, lalu menuju ke di sana menuju ke stage box, atau kalau masih analog snackable. Nah, kalau bass gitar dari ini boleh dikatakan die box sekaligus preamp menuju ke mixer, lalu menuju ke headphone amplifier, lalu earphone. Tidak lagi, ini headnya tidak lagi digunakan. Lalu pada vokal kami menggunakan mic Shure PG58, ya, ada knobnya juga, ya, karakternya seperti SM58, dan terkoneksi headphone amplifiernya berbentuk rak seperti ini. Powerplay 4700, 2 channel kami gunakan dengan kabel aux dan terkoneksi dengan earphone EMS. Dan ini adalah peralatan receiver transmitter untuk sistem wireless untuk leader atau worship leader. Jadi karena mereka mobile, lalu terkoneksi dengan transmitter secara digital. Elektrik gitar selalu gunakan die box aktif, ya, dan juga headphone amplifier dan earphone, dan gitar akustik elektrik. Kalau belum ada preamp DI seperti bass, khusus untuk akustik gunakan saja mixer 1 channel, dan dari main outnya masuk ke stage box, earphone-nya bisa menggunakan kabel aux. Kondensor aktif phantom power, diatur equalizer maupun kompresornya di mixer. Juga terdapat open mic dynamic, juga sama menggunakan Shure PG58 di depan. Oke, kembali di mixer POV, point of view mixer digital ini. Di halaman pertama ini, di baris yang pertama, ada channel 1 sampai yang ke 16 sudah, baik tadi mic sudah terdapat input mic, kondensor, host neck, vokal, mic yang di bawah maupun piano, bass, gitar, dan drum. Di baris kedua channel masih kosong, lalu di sini ada gitar akustik dan juga keyboard. Lalu ada kedua channel yang untuk MD ini tidak dibuka di fader, namun tetap aktif, ya, tidak di termute. Lalu ada 2 channel juga wireless. Di baris ketiga ini ada aux, kami belum menggunakan, ada 6 aux, hanya menggunakan 2 aux untuk playback musik. Dan di sebelah sininya ada 4 stereo FX, ya, ini. Lalu di baris yang keempat ini ada bass master, nanti kita lihat di sebelah kanan, sama ini masternya untuk tiap bass, baik piano, drum, bass, vokal, gitar, keyboard, dan sebagainya. Lalu kita lihat di halaman samping, ini ada grup DCA untuk bisa mengatur, mengirimkan atau memute baik drum, baik vokal, dan efek dan lain-lainnya. Di baris yang kedua di bawahnya ada bass, tadi adalah bass master, ini adalah bass di mixer ini, ya. Untuk instrumen, ya, misalkan ini ada tombol sense fader, misalkan pada bass 1 adalah drum. Kita lihat jika drum adalah seperti ini, ya, pada channel 1 yang seperti ini, ya. Jika dipilih ini drum, ini adalah piano. Jadi tiap musisi berbeda, ya. Lalu kita lihat begini, ada halaman berikutnya bass 9 sampai 16, ya. Ini ada 12, yang 13 sampai 16 itu efek, ya. Lalu
baris yang keempat. Ini ada matrix, ini yang dimiliki juga pemilik matrix sebanyak 6 seperti itu. Dan pada panel ada home, di sana ada meters, routing, setup, library, effects. Di sini tersedia 8 panel efek, baik efek return, insert. Itu ada 4 sebelah kiri dan 4 sebelah kanan sebagai insert only, ya, bisa dirubah-rubah, diganti. Seperti itu penampakannya. Jadi untuk sistem mengatasi kebocoran suara panggung, soundstage, monitor, itu dapat diatasi dengan menggunakan sistem in-ear monitor, tidak lagi konvensional, ya. Bisa dengan mixer analog, namun lebih tertutup karena setiap channel itu hanya fix, diatur dari awal oleh operator FOH atau sedemikian rupa. Lalu musisi instrumen dengan headphone amplifiernya hanya bisa membuka volume saja, ya, tidak bisa diatur masing-masing, mengurangi masing-masing level tiap musisi instrumen berbeda. Namun di sistem digital itu bisa. Namun demikian, sistem in-ear monitor dibandingkan dengan sistem konvensional adalah suatu investasi yang baik, karena selain mengurangi dinamika soundstage yang berlebihan, yang bocor mungkin, juga mengurangi volume alat-alat di panggung menjadi lebih efisien, juga tidak menimbulkan banyak kebocoran lewat driver dari ampli masing-masing, sehingga menimbulkan juga gema ruangan yang mungkin saja ruangan belum ditreatment secara akustik ruangan. Kiranya konten berbagi ini teknis mengatasi kebocoran soundstage monitor dengan FOH itu berguna buat rekan-rekan yang ada di sound system, baik tempat ibadah, gereja maupun venue-venue lainnya. Karena jika stage monitor mixnya sudah baik dan tepat, dalam artian dapat dikelola dengan baik, tidak, maka akan berbanding lurus dengan operator FOH, akan lebih fokus dan efisien terhadap tugasnya mix FOH, ya. Bagian monitor sudah diserahkan kepada para musisi sebagai personal monitor mereka masing-masing, ya. Dan juga hanya diperlukan kerjasama antara para pemusisi instrumennya dengan soundman atau operator. Oke, sekian dan terima kasih atas atensi perhatiannya. Sampai jumpa di konten berikutnya mengenai multimedia sound system instrumen. Get a better sound and God bless you all.